Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Jaya, Prodi Sosiologi, mahasiswa dari Stisipol Tanjung Pinang. Di sini saya akan mereview asas-asas manajemen dari pertemuan pertama hingga dengan pertemuan terakhir. Arti manajemen. Manajemen yaitu pengendalian, menangani atau mengelola. Pengelolaan dan pengendalian penanganan perlakuan secara terampil. Gabungan A dan B adalah berhubungan dengan pengelolaan suatu perusahaan, rumah tangga, atau sesuatu bentuk kerjasama dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen dari akar kata manus, yaitu tangan, berkaitan dengan beternak, sekumpulan binatang liar yang dikendalikan di dalam pagar, manage atau pengelolaan rumah besar. Perkembangan generasi manajemen. Yang pertama, generasi 1, pekerjaan lebih banyak dikerjakan sendiri. Pekerjaan dijalankan secara naluriah, mengalir bersama-sama orang yang saling bekerja sama. Yaitu yang kedua, generasi kedua manajemen sudah mulai kokoh sebagai sebuah ilmu. Pelopornya adalah Frederick Winslow Taylor, Bapak Manajemen Ilmiah. Cirinya penggunaan wewenang untuk mengarahkan anggota organisasi mencapai tujuan. Sering disertai penggunaan paksaan mulai berkembang teori-teori kepemimpinan, dinamika manajemen. Yang ketiga itu generasi ketiga, anggota organisasi diberi kebebasan agar memiliki daya inovasi dan kreativitas. Kebebasan diimbangi dengan pemenuhan target pekerjaan yang ditetapkan secara kuantitatif dan capai tujuan. Pelopornya yaitu F. Drucker, mengutamakan nilai produktivitas. Selanjutnya generasi keempat, tokoh Brian L. Joyner. Ciri utama memadukan antara kualitas pendekatan ilmiah serta kerja tim dalam suatu segitiga yang dinamakan Joyner Triangle. Fokus pada kualitas produk yang dihasilkan dalam rangka memberikan kepuasan pada pelanggan. Berangkat dari rasa percaya pada setiap orang yang memperlakukan manusia berdasarkan harga dirinya, kepercayaan dan rasa hormat, serta bekerja atas dasar pendekatan menang-menang atau win-win approach, termasuk manajemen kualitas total. Selanjutnya generasi kelima, tokoh Charles M. Savek, bukunya Fifth Generation Management, Integrating, mengutamakan kualitas melalui kepuasan individu. Ciri utamanya adalah bagaimana mengintegrasikan perusahaan melalui jaringan manusia. Unsur manusia di dalam organisasi dihargai sangat tinggi sebagai individu yang memiliki keahlian-keahlian tertentu. Individu anggota organisasi bukan hanya sekedar alat produksi. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip manajemen. Yang pertama adalah pembagian pekerjaan, spesialisasi di segala bidang untuk mencapai efisiensi dan efektivitas penggunaan pegawai. Selanjutnya yang kedua, kewenangan dan tanggung jawab, keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab. Dan yang ketiga yaitu disiplin, suasana tertib dan teratur, tunduk, patuh dan taat pada norma, peraturan dan ketentuan dengan ikhlas dan senang hati tanpa ada paksaan. Yang keempat yaitu kesatuan perintah, laporan dan pertanggungjawaban kepada seorang pimpinan. Yang kelima yaitu kesatuan arah, seorang kepala dan satu rencana. Yang keenam yaitu kepentingan umum di atas kepentingan individu. Kepentingan umum ditempatkan di atas segala kepentingan. Selanjutnya yang ketujuh yaitu gaji, upah atau penghasilan.
Sistem dan metode harus adil dan memberikan kepuasan maksimal. Yang ke-8 yaitu sentralisasi. Disentralisasikan atau disentralisasikan kepada unit-unit tergantung situasi dan kondisi yang memberikan hasil yang lebih baik. Selanjutnya yang 9 yaitu jenjang hierarki, tingkat wewenang dan tanggung jawab. Tidak boleh menyimpang, dapat dipersingkat. Selanjutnya yang ke-10 ketertiban, material dan sosial, tempat tepat bagi sesuatu dengan seseorang. 11 keadilan, sikap pimpinan yang baik, ramah dan adil, simpati, kesetiaan dan ketaatan bawahan. Yang ke-12 yaitu stabilitas jabatan pegawai. Yang ke-13 yaitu kepastian kestabilan dalam bekerja. Yang ke-14 yaitu prakarsa, kesempatan prakarsa, indikasi adanya kepuasan. Yang ke-15 yaitu spirit the corps atau kesetiakawanan, teamwork dan komunikasi yang baik. Selanjutnya saya akan membahas dengan unsur-unsur manajemen yang ketiga. Yang pertama adalah manusia. Sangat menentukan manusia, membuat tujuan, melakukan proses kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tanpa manusia tidak akan ada proses kerja. Titik pusat manajemen. Yang kedua yaitu uang. Uang penting sebagai alat ukur dan alat tukar nilai sesuatu usaha. Besar kecilnya perusahaan diukur dari jumlahnya perputaran uang. Yang ketiga yaitu alat-alat. Peranan mesin sebagai alat bantu kerja, memudahkan melaksanakan pekerjaan, memberikan keuntungan terhadap tenaga kerja. Penggunaannya sangat tergantung kepada manusia, mempermudah tercapainya tujuan hidup manusia. Yang keempat yaitu metode atau cara-cara kerja. Tercapai atau tidaknya tujuan sangat tergantung kepada cara melaksanakannya. Dengan cara kerja yang baik akan memperlancar dan mempermudah jalannya pekerjaan. Manajemen yang kelima, bahan-bahan perlengkapan. Manajemen ada karena adanya manusia secara bersama-sama untuk mengurus material. Yang keenam ada pasar. Fungsi pasar sangat penting untuk memasarkan barang-barang hasil produksi. Sesuatu kegiatan usaha, pasar penting dikuasai demi kelangsungan proses kegiatan badan usaha atau industri. Selanjutnya teori manajemen. Teori manajemen ini tokohnya yaitu Taylor, Fayol, Gulick, Urwig, dengan fokus pada produktivitas dan memudahkan pekerjaan. Perlu dikembangkan metode kerja dan standar kerja. Muncul time and motion study. Studi dengan gerak dan waktu dalam melaksanakan pekerjaan. Prinsip-prinsip kerja. Karena setiap orang dalam organisasi, tinggi atau rendahnya, harus diberi perlengkapan pekerjaan yang standar dan insentif yang tinggi agar hasil dan kerja berkualitas. Yang kedua yaitu teori hubungan manusia. Untuk meningkatkan produktivitas kerja, hubungan yang dinamis dan harmonis. Yang ketiga yaitu teori perilaku. Gabungan dari teori insentif dan teori hubungan manusia. Fokus pada perilaku kerja yang kooperatif dalam organisasi formal. Produktivitas kerja individu akan membawa produktivitas kerja organisasi dan akan tergantung pada perilaku orang-orang dalam organisasi. Perilaku orang
akan tergantung pada kebutuhannya untuk meningkatkan produktivitas organisasi, tingkatkan produktivitas individu, berikan insentif sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Selanjutnya, arti perencanaan. Yang pertama, bermacam-macam pengertian yang diberikan oleh penulis mengenai perencanaan, antara lain dari W. H. Newman, perencanaan adalah penentuan terlebih dahulu apa yang akan dikerjakan. Menurut Louis Allen, perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Selanjutnya dari H. Kunz and O'Donnell, perencanaan adalah fungsi seorang manajer berhubungan dengan pemilihan sebagai alternatif tujuan, kebijakan, prosedur, dan program. Menurut Son dan F. Syagian, perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Dikenal dengan administrative planning, seluruh unit, managerial planning, departemental, dan operasional. Menurut George R. Terry, perencanaan adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha menghubungkan hubungan antara fakta yang satu dengan yang lain, kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan untuk mencapai hasil yang dikehendaki. Kesimpulannya adalah perencanaan adalah pola perbuatan yang menggambarkan di muka hal-hal yang akan dikerjakan kemudian. Selanjutnya, fungsi perencanaan. Yang pertama yaitu interpretasi, dapat menjelaskan dan menguraikan dan menjabarkan kebijakan dari bentuk kerjasama atau manajemen. Yang kedua yaitu forecasting, dapat memperhitungkan keadaan dan situasi di masa yang akan datang. Yang ketiga yaitu koordinasi, sebagai alat koordinasi seluruh kegiatan manajemen. Yang keempat yaitu ekonomis, mengandung prinsip ekonomis atau hemat agar kegiatan manajemen efisien. Yang kelima yaitu pedoman, jadi pedoman, patokan atau pegangan pelaksanaan perencanaan yang dimaksud. Yang keenam yaitu kepastian, menetapkan di muka hal-hal yang akan dikerjakan kemudian secara pasti, tidak coba-coba. Yang terakhir yaitu preventive control atau alat kontrol dan penilaian agar terhindar dari penyelewengan dan pemborosan, baik waktu, tenaga, biaya maupun fasilitas manajemen. Selanjutnya yaitu prinsip atau asas perencanaan. Yang pertama yaitu contributor, membantu tercapainya tujuan manajemen. Yang kedua yaitu primary activity, kegiatan pertama dari seluruh kegiatan manajemen. Yang ketiga yaitu pervasivitas, mencukupi seluruh kegiatan manajemen menyeluruh dalam setiap level. Yang keempat yaitu alternatif, adanya alternatif atau pilihan, bahan, waktu, tenaga, biaya, dan sebagainya. Yang kelima yaitu efisiensi, nilai efisien, penghematan, dan kerapian. Yang keenam yaitu limiting factor, faktor yang urgent, terang, jelas, tegas, dan tidak bertele-tele. Yang ketujuh yaitu fleksibilitas, mudah disempurnakan, diperbaiki, disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berubah-ubah. Yang terakhir yaitu strategis, punya siasat atau strategi agar diterima atasan, masyarakat maupun anggota untuk dilaksanakan.
Selanjutnya saya akan membahas tentang sumber perencanaan. Yang pertama kebijakan, pucuk pimpinan, yang kedua hasil pengawasan, yang ketiga kebutuhan masa depan, yang keempat penemuan baru, yang kelima prakasa dari dalam, selanjutnya prakasa dari luar, dan pembuatan perencanaan yaitu perorangan, unit staf, panitia, dan kontraktor. Selanjutnya perencanaan yang baik mengetahui sifat, ciri, prinsip yang baik sebagai berikut. Yang pertama yaitu mempermudah tercapainya tujuan, dibuat oleh orang yang memahami tujuan organisasi. Yang selanjutnya dibuat oleh orang yang mendalami teknik perencanaan, disertai perincian yang teliti. Tidak boleh lepas dari pemikiran pelaksanaan. Selanjutnya bersifat sederhana, luas. Dalam perencanaan terdapat tempat pengambilan risiko. Bersifat praktis atau pragmatis, merupakan forecasting. Yang kedua yaitu memandang proses perencanaan sebagai suatu rangkaian pertanyaan yang harus dijawab. Yang ketiga yaitu memandang proses perencanaan sebagai suatu masalah yang harus dipecahkan dengan mempergunakan teknik-teknik ilmiah. Selanjutnya pengorganisasian. Yang pertama yaitu arti organisasi. Menurut James De Money, organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Menurut George R. Terry, organisasi adalah mengalokasikan seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang relatif serta tanggung jawab masing-masing individu yang bertanggung jawab untuk setiap komponen kerja dan menyediakan lingkungan kerja yang tepat dan sesuai. Hakikat organisasi adalah sebagai alat manajemen. Organisasi dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu organisasi yang pertama sebagai wadah, tempat di mana kegiatan-kegiatan manajemen dilaksanakan. Yang kedua yaitu organisasi sebagai proses, interaksi antara orang-orang di dalam organisasi, mau formal baik dan informal. Selanjutnya yang ketiga yaitu unsur organisasi. Yang pertama adalah kelompok orang, kerjasama, tujuan bersama. Fungsi organisasi mengatur kerja dan bekerja sama yang sebaik-baiknya, mencegah keterlambatan dan kesulitan kerja, mencegah kesimpang siuran kerja, menentukan pedoman kerja. Prinsip organisasi ada 12 prinsip organisasi sebagai berikut. Menetapkan tujuan dengan jelas, dimengerti, dipahami, diterima, dijiwai setiap orang dalam melaksanakan tugas agar terjadi penghematan tenaga, material, biaya, dan waktu. Yang kedua yaitu kesatuan arah, dan yang ketiga kesatuan perintah. Yang keempat keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab seseorang atau pelimpahan wewenang. Pelimpahan wewenang ke bawah dari pejabat yang lebih tinggi ke pejabat yang lebih rendah. Pelimpahan wewenang horizontal atau penyerahan kekuasaan antara pejabat yang sederajat. Pelimpahan wewenang ke atas atau penyerahan dari pejabat bawahan kepada pejabat atasan. Yang kelima yaitu pembagian tugas. Pedoman pembagian kerja. Tugas adalah jumlah unit organisasi semaksimal mungkin sesuai kebutuhan. Organisasi mempunyai fungsi bulat dan berkaitan satu sama lain. Pembentukan unit baru hanya dilakukan bila unit yang ada tidak tepat lagi menampung kegiatan yang sangat berbeda. Secara garis besar, dalam suatu organisasi dibedakan sesuai dengan aktivitas yang dilakukannya. Yang keenam yaitu struktur organisasi harus disusun sesederhana mungkin. Dan yang ketujuh yaitu pola dasar organisasi
harus relatif permanen. Yang kedelapan yaitu adanya jaminan jabatan security of permanent. Yang kesembilan yaitu adanya jasa yang diberikan kepada setiap orang harus timpal dengan jasa yang diberikan. Yang ke-10 yaitu penempatan orang yang sesuai dengan keahliannya. Yang ke-11 yaitu batas kemampuan pengawasan atau jenjang bertangga, tergantung beberapa faktor. Yang pertama yaitu subjektif, kecakapan dan keahlian dalam pengalaman, kesehatan, umur dan bakat. Kepemimpinan seorang, kepribadian, kedudukan sosial dan lain-lain. Yang kedua yaitu objektif, faktor di luar diri seseorang, faktor lingkungan, jenis pekerjaan, waktu untuk menyelesaikan pekerjaan, kestabilan organisasi, jarak antara pengawas dan bawahan, banyak sedikitnya pekerjaan pada bawahan atau atasan. Dan yang terakhir yaitu koordinasi, unsur-unsur koordinasi, kualitas dan kuantitas waktu, penentuan, determinasi arah dalam tindakan-tindakan kerja. Sekian hasil rangkuman asas manajemen dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.